Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai apa itu norma dalam kehidupan bermasyarakat dan apa arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak sekalian, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum akan selaras apabila pelaksanaannya dilandasi dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kehidupan dalam masyarakat tidak akan berjalan secara selaras dan harmonis apabila masyarakatnya tidak mematuhi norma-norma yang berlaku. Kita tahu bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial hidup dan berada di tengah-tengah masyarakat, sekaligus menjadi warga dan anggota masyarakat yang bersangkutan. Maka dari itu, dalam suatu masyarakat ada norma dan aturan yang berlaku. Nah, norma dan aturan tersebut wajib ditaati oleh semua anggota masyarakat. Oke, kita lanjut. Yang pertama, ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Nah, kepatuhan harus muncul dari dorongan dan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Sikap patuh terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bukan lahir karena keadaan terpaksa atau takut dikenakan sanksi, atau ada kehadirannya aparat penegak hukum. Nah, kepatuhan itu harus muncul dari dorongan dan tanggung jawab kalian sebagai warga negara yang baik. Maka dari itu, sikap patuh akan muncul pertama kali dalam diri sendiri apabila sudah menjadi kesadaran. Nah, kesadaran diri ini akan memiliki arti yang penting dalam tujuan dan fungsi norma untuk mendorong seseorang terbiasa dalam mematuhi norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang budaya yang harus dimiliki setiap warga negara guna menumbuhkan kesadaran diri untuk patuh terhadap norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, yang pertama itu ada budaya malu, yaitu sikap malu jika melanggar aturan. Misalnya, malu datang terlambat hadir ke sekolah. Yang kedua, ada budaya tertib, yaitu membiasakan bersikap tertib dimanapun berada, misalnya mengikuti antrian sesuai dengan nomor antrian. Oke, selanjutnya kita akan membahas budaya bersih. Nah, budaya bersih yang dimaksud di sini yaitu sikap untuk berkata dan berperilaku jujur dan bersih dari tindakan-tindakan kotor. Misalnya, tidak menyontek ketika ulangan ataupun ujian yang sedang berlangsung. Nah, selanjutnya, dalam kehidupan sehari-hari masih banyak kita temukan perilaku tidak patuh terhadap norma. Nah, sebenarnya apa sih penyebab rendahnya kesadaran terhadap kepatuhan pada norma dalam kehidupan sehari-hari? Oke, di sini kita akan membahas ada dua yang menjadi penyebab rendahnya kesadaran terhadap kepatuhan pada norma dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja, yang pertama itu ada faktor pribadi, di mana faktor pribadi ini berkaitan dari sifat dan karakter di dalam diri sendiri yang belum memiliki kesadaran berlaku taat pada aturan, di mana kesadarannya hanya sebatas pada sikap normatif, bukan disebabkan hadirnya perasaan untuk menjaga hubungan sosial yang harmonis, serta tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Oke, apa sih contoh dari faktor pribadi untuk penyebab rendahnya kesadaran terhadap kepatuhan pada norma? Yang menjadi contoh yaitu membayar pajak. Selanjutnya kita akan membahas pengertian pajak. Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Sebagai warga negara yang telah ditetapkan secara sah oleh hukum, kita memiliki kewajiban yang bersifat memaksa untuk membayar pajak. Hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Nah, setiap warga negara pasti membayar pajak, entah pajak kendaraan, pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan juga banyak pajak lainnya yang sudah diatur dalam perundang-undangan perpajakan. Kita harus tahu bahwa pajak itu digunakan
digunakan untuk keperluan negara dan juga kepentingan masyarakat, di mana untuk memperoleh fasilitas-fasilitas berupa pendidikan, kesehatan, pengembangan, transportasi umum, pariwisata, keamanan dan ketertiban, budaya, kelestarian lingkungan hidup, dan banyak lagi lain. Kita bahas faktor kedua, penyebab rendahnya kesadaran terhadap kepatuhan pada norma-norma dalam kehidupan sehari-hari, yaitu faktor lingkungan. Oke, faktor lingkungan di sini yang kita maksud yaitu pengaruh lingkungan kehidupan baik di dalam keluarga maupun di masyarakat yang belum bisa memberikan daya dukung terhadap pembentukan watak seseorang untuk patuh terhadap peraturan yang berlaku. Misalnya, kurang perhatian dari orang tua, pergaulan dengan teman sebaya yang tingkah lakunya kurang baik, ataupun tinggal di lingkungan yang kurang teratur dan kumuh. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas langkah-langkah penerapan norma. Nah, yang pertama, penerapan norma harus melalui proses sosialisasi. Maksudnya, suatu norma dalam masyarakat untuk menjadi aturan yang nyata haruslah melalui proses sosialisasi. Misalnya, pertama, aturan itu harus diketahui oleh anggota masyarakat melalui pemberitahuan di media massa, penyuluhan, ataupun penyebaran informasi. Selanjutnya, peraturan akan diakui oleh anggota masyarakat. Artinya, masyarakat akan merasa memiliki aturan tersebut dan terikat oleh aturan. Selanjutnya, aturan akan dihargai oleh masyarakat. Nah, maksudnya di sini adalah suatu aturan akan dihargai apabila masyarakat memahami tentang tujuan dan manfaat norma. Apabila masyarakat menyadari bahwa aturan tersebut memang perlu diperlukan dan memiliki manfaat bagi semua orang, maka aturan tersebut akan lebih mudah untuk ditaati. Oke, sekian pertemuan kita hari ini mengenai materi perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Semoga semua peserta didik bisa mengaplikasikannya langsung di dalam kehidupannya sehari-hari mengenai perilaku sesuai norma. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.